Bidang usaha yang saya pilih sebelumnya adalah bidang usaha di bidang kecantikan. Usaha di bidang kecantikan merupakan tempat usaha yang bergerak di bidang jasa kecantikan yang berhubungan dengan perawatan kecantikan dan kosmetik kulit pria dan wanita. Fungsi utama adalah sebagai wadah atau tempat utama untuk menyediakan jasa dan layanan yang berhubungan dengan mempercantik fisik dan sekaligus melakukan perawatan tubuh. Sementara untuk tujuan adalah sebagai berikut. 1. Memberikan penampilan bagi klien yang ingin mengubah penampilan. Kedua, mengembalikan keseimbangan tubuh dengan melakukan perawatan tubuh. Yang ketiga, tempat untuk mempercantik penampilan, karena dengan mempercantik penampilan dapat membuat seseorang merasa semakin percaya diri. Alasan saya memilih bidang usaha ini adalah karena bisnis kecantikan adalah salah satu bisnis yang semakin berkembang saat ini di Indonesia. Dan hampir semua orang, baik pria maupun wanita, membutuhkan jasa ini untuk melakukan perawatan tubuh. Bisnis ini juga banyak jenisnya, bukan hanya tentang riasan wajah dan rambut saja, tetapi semua yang berhubungan dengan kecantikan pada umumnya, dari mulai ujung rambut sampai telapak kaki. Peluang bisnis berdasarkan aspek hukum dan perizinan dirancang berdasarkan bentuk badan hukum usaha yang tepat sesuai dengan tujuan pembangunan spa. Selanjutnya, menilai apakah peluang bisnis yang didirikan melanggar ketentuan undang-undang atau peraturan yang berlaku dan memahami prosedur pembangunan bisnis spa di Jombang. Aspek hukum dan perizinan. Persyaratan pelengkap surat permohonan izin memakai jasa seorang spesialis kecantikan atau beautician yang ditunjukkan kepada Kepala Dinas Pariwisata. 1. Surat pernyataan dari ahli kecantikan bersedia sebagai penanggung jawab teknis salon kecantikan. 2. Fotokopi surat izin praktik ahli kecantikan. Ketiga, surat keterangan berbadan sehat dari dokter bagi semua karyawan salon kecantikan. Yang keempat, surat pernyataan dari dokter konsultan di bidang kecantikan atau medis. Yang kelima, fotokopi KTP setempat. 6. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP. 7. Fotokopi surat izin praktik yang masih berlaku atau tipe A. 8. Fotokopi surat izin usaha perdagangan SIUP jika perlu. 9. Fotokopi surat izin gangguan. 10. Surat keterangan domisili usaha dari kelurahan setempat. Spa yang menggunakan tenaga medis harus memiliki surat izin praktik tenaga medis di kota setempat atau surat persetujuan tempat praktik yang masih berlaku. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan surat izin praktik perorangan dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis adalah wajib menyerahkan berkas berikut ke Dinas Kesehatan. 1. Fotokopi jasa pendidikan terakhir. 2. Surat penugasan. 3. Surat keputusan penetapan dalam rangka masa bakti atau surat bukti telah selesai menjalankan masa bakti. 4. Surat keterangan sehat dari dokter atau pemerintah. 5. Surat rekomendasi dari organisasi profesi atau ID atau PDGI. Dan surat pengantar dari Persatuan Dokter Spesialis. Kalau dilihat dari aspek pasar dan pemasaran, data jumlah penawaran layanan spa yang sudah ada di wilayah Jombang akan dikumpulkan melalui survei pengamatan dan sumber website. Dalam bisnis spa diduga terjadi lonjakan permintaan pasar yang belum terlayani yang cenderung terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 12,5%. Untuk itu, perlu pengukuran peluang bisnis spa di wilayah Jombang. Diawali dengan memetakan persaingan antar pebisnis jasa spa melalui analisis tren pasar berdasarkan 1. Segmentasi pasar serta pasar sasaran. 2. Pengukuran penawaran jasa spa yang ada di Jombang. 3. Menganalisa tren permintaan pasar ke depan. Data harga atau tarif rata-rata yang diterapkan Rp550.000. Pelayanan hasil survei pesaing utama yang akan berhadapan muka dengan perusahaan yang akan didirikan adalah Bima Sena, Gaya Spa, dan Mertatilar Spa, sehingga analisis strategi dan analisa SWOT perlu diterapkan untuk menganalisa daya saing bisnis. Dan terakhir adalah aspek lingkungan spa. Yang pertama adalah lingkungan operasional. Dapat diketahui sebagai lingkungan yang paling dekat dengan aktivitas kita nantinya ketika bisnis sudah berjalan. Analisis lingkungan operasional meliputi 1. Analisis lingkungan pesaing. 2. Analisis lingkungan klien. 3. Analisis lingkungan kreditor. Dan yang keempat adalah analisis lingkungan pegawai. Dan yang kedua adalah lingkungan industri.
Lingkungan industri merupakan lingkungan yang meliputi kelompok yang memproduksi atau menciptakan suatu barang dan jasa, seperti halnya apa yang kita lakukan. Analisis lingkungan industri meliputi 1. Persaingan antar perusahaan. 2. Daya tawar pelanggan. 3. Daya tawar pengusaha. 4. Hambatan bisnis. 5. Persepsi pelanggan. Dan yang terakhir adalah 6. Lingkungan jauh. Apabila kita sudah memahami tentang pola penulisan analisis lingkungan, maka kita dapat membuat checklist agar kita dapat mengevaluasi dan memantau perkembangan lingkungan.